Kesalahan demi kesalahan yang terjadi di Republik ini, yang harus bertanggung jawab siapa? Partai politik. Karena partai politiknya pragmatis semua. Kalau partai politiknya nggak pragmatis, nggak mungkin bisa disandera. Jadi nggak usah juga kita mengatakan Mulyono itu salah, ya kan? Kemudian Samsul itu begana begini begono. Yang endorse Samsul juga partai politik kok. Siapa yang mau jawab? Yang mengendorse Samsul itu partai politik. Ya bapaknya senang-senang aja. Gitu. Ya kalau mau diperbaiki, ya perbaiki. Ayo perbaiki partai politiknya, jangan pragmatis. Sehingga gak bisa disandera. Harus dibalik dong. Jangan malah dibalik kita seolah-olah kita merasa diri kita paling bersih, paling paling suci, paling benar. Enggak juga. Saya enggak khawatir menyampaikan ini ke publik, baik di FISIP UI maupun hari ini. Kenapa? Karena memang itu faktanya. Ya makanya ayo dibenerin, ayo dibersihin. Saya lebih memahami bahwa Jokowi itulah meninggalkan kesejatian dirinya. Dulu kan kita berkampanye untuk Pak Jokowi. Jokowi adalah kita. Sekarang Jokowi adalah dinastinya. Jokowi adalah keluarganya, kepentingannya. Realitanya pada hari ini Pak Jokowi menggunakan seluruh kekuasaan yang ada pada dia untuk mencapai tujuan-tujuan politik dan kepentingan pribadinya. Sehingga yang tidak meninggalkan dia tentu yang masih merasa mungkin mendapatkan manfaat dari kekuasaan yang dia miliki menjelang akhir-akhir kekuasaan ini. Tapi situasi akan segera berubah. Jadi jangan berharap misalnya Pak Jokowi tetap akan menjadi magnet epicentrum politik di negara ini. Karena secara natural pasti akan terjadi itu, kecuali nanti begitu Pak Jokowi selesai jadi presiden langsung masuk ke salah satu partai politik dan jadi petinggi di sana. Dalam konteks itu mungkin Jokowi akan tetap relevan meskipun tidak dalam posisi sebagai presiden. Nah ini saya kira kegalauan Pak Jokowi ini harus kita sampaikan pada Sia, ya mbok Pak legowo lah. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara persoalan Presiden Joko Widodo memang hawanya memang sangat luar biasa ya, dampaknya terhadap baik itu media sosial ataupun di kalangan politik. Apapun yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo ini mengundang riuh pikuk di elit partai politik, wabil khusus di acara-acara televisi ya. Terakhir Presiden Joko Widodo adalah mengatakan bahwa kalau datangnya rame-rame maka pulangnya juga rame-rame, jangan ditinggal sendirian begitu. Dan itu dikatakan oleh Presiden waktu pertemuan di Partai Nasdem. Nah kemudian Deddy Sitorus ini mengatakan bahwa sampai hari ini ada nggak yang masih cinta kepada Pak Jokowi? Saya rasa kata-kata ini, kalau pertanyaannya seperti itu, saya mewakili. Kalau saya pribadi, saya masih suka dengan Pak Jokowi. Saya masih senang dengan Pak Jokowi. Saya masih cinta dengan Pak Jokowi. Yang nggak tahu kalau rakyat-rakyat dan masyarakat yang lain. Bagi saya adalah Pak Jokowi ini adalah pemimpin yang baik dan diakui oleh Prabowo Subianto bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi ini memang sangat luar biasa dan dikagumi oleh dunia, bukan hanya di negara tetangga saja, melainkan di dunia. Ketika Pak Prabowo mengunjungi salah satu negara Eropa misalkan, keliling dunia, Prabowo ini menjadi saksi bahwa Pak Jokowi ini adalah pemimpin yang luar biasa. Lalu Pak Prabowo juga mengatakan bahwa Pak Jokowi ini memang luar biasa. Pemikirannya beliau memang luar biasa. Hanya ada di negaranya sendiri pemimpin yang seperti Pak Jokowi ini sering diteriaki, gak pro rakyat lah. Pemikirannya yang kurang luas mungkin ya.
Bagaimana respon dari Irma, politisi dari Partai Nasdem ini? Mari kita simak bersama-sama. Bagi kami Partai Nasdem yang selalu memberikan dukungan baik kepada Jokowi maupun kepada Prabowo Gibran tanpa mahar, tanpa syarat. Saya kira apa yang disampaikan Pak Jokowi di Kongres Nasdem kemarin adalah sesuatu yang sunatullah. Nggak perlu diributin juga kali. Kenapa kita jadi cemen, cildis? Begitu aja dikomentarin gitu. Kapan Indonesia ini akan jadi negara hebat kalau hal-hal kecil aja masih dipersoalkan? Kenapa kita nggak persoalkan hal-hal yang besar? Persatuan dan kesatuan bangsa kita agar ke depan Indonesia ini akan menjadi negara besar. Kenapa hal-hal bau ketek lah yang diomongin? Aduh, saya sampai terus terang, saya ngelihatnya jadi apa ya? Jadi ini kok bangsa ini udah jadi bangsa barbar gitu yang nggak punya etika. Hal-hal kecil loh, hal-hal yang nggak pantas itu diomongin, didiskusikan. Itu benar-benar saya tuh benar-benar bukan orang yang punya pendidikan yang bisa membawa bangsa ini ke depan menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin Pak Jokowi menyampaikan itu dalam rangka bernostalgia dengan Pak Surya Paloh. Dan Pak Surya Paloh mengatakan bahwa sampai terakhir beliau menjabat, Nasdem akan tetap mengawal dan tetap setia untuk mengawal Pak Presiden. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa dia datang di rame-rame kemudian pulang ditinggalkan. Saya kira seperti yang saya bilang tadi itu kan sunatullah. Itu seperti yang disampaikan Dedi tadi benar. Mana ada presiden Indonesia yang pulangnya diantar rame-rame, digotong-gotong juga nggak ada gitu ya. Semuanya juga kalau udah selesai ya selesai gitu. Ya, goodbye. Itu paradigma berpikirnya bangsa ini ya. Dan yang namanya madu ya, lebah. Ya, kalau di mana ada madu di situ ada lebah. Di mana ada gula di situ ada semut. Pada saat dia berkuasa ya dia dilulukan semua. Wah, saya juga jadi saksi kok di ILC ini. Siapapun yang nyerang Jokowi dulu, mohon maaf, koalisi Jokowi Ma'ruf itu semuanya pasang badan, termasuk Dedi. Termasuk saya harus akui itu. Nah, tetapi tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada orang yang sempurna, pasti juga banyak kesalahan. Tapi bagi Partai Nasdem, hari ini kami menyampaikan kepada publik, menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, ya udah kita tinggalin. Kemudian kita bangun bangsa yang baru dengan satu ikatan persahabatan antar partai politik. Kritisi penting. Saya selalu menyampaikan begini, pemerintah yang terlalu absolut pasti dia diktator. Tapi oposisi yang tidak negarawan, yang tidak nasionalis, pasti juga destruktif. Karena semuanya nanti apapun yang dibuat oleh pemerintah karena mereka oposisi, pasti semuanya ditolak. Semua dikatakan tidak baik. Dan itu selalu terjadi di Indonesia. Makanya kemarin waktu saya diundang di FISIP UI, saya bilang, kesalahan demi kesalahan yang terjadi di Republik ini, yang harus bertanggung jawab siapa? Partai politik. Karena partai politiknya pragmatis semua. Kalau partai politiknya nggak pragmatis, nggak mungkin bisa disandera. Jadi nggak usah juga kita mengatakan Mulyono itu salah, ya kan? Kemudian Samsul itu begana begini begono. Yang endorse Samsul juga partai politik kok. Sebenarnya ini bagian dari dinamika politik yang ada di Republik ini ya. Sangat bagus sekali ketika Partai Nasdem ini tidak akan
mengambil posisi menteri. Bagi saya ini sangat luar biasa dan nanti Partai Nasdem perlu diapresiasi kalau memang betul tidak mau ngambil posisi menteri ya. Kemudian berbicara persoalan yang dikatakan Deddy Sitorus itu, yang dicontohkan di video panjangnya bahwa mana ada presiden ketika di last minute atau di akhir jabatannya, mana ada presiden yang tidak ditinggal, pasti ditinggal. Saya rasa ini akan ditinggal. Semuanya pemerintah, bukan hanya presiden ya. Siapapun. Kalau di akhir jabatannya pasti itu ditinggal. Namun Irma ini, politisi dari Nasdem ini menjawab bahwa kalau hanya persoalan bau ketek, gak usah menjadi masalah lah. Gak usah jadi persoalan yang perlu didebatkan di acara-acara televisi, acara-acara seperti ini, seperti apa yang dibawakan ini. Terus kemudian Irma ini membahas tentang persoalan yang Pak Jokowi katakan datang rame-rame, pulang juga harus rame-rame. Saya rasa itu adalah seperti guyonan Bang Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Sempat juga mengatakan di acara tersebut bahwa kadang Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh sering sepakat, kadang juga tidak sepakat. Ketika ada keputusan seminggu kemudian berbeda. Itu hal-hal yang biasa menurut Irma ini, biasa dalam berpolitik, biasa dalam mengambil keputusan itu. Tidak hanya bersatu, tapi ada juga hal-hal yang pembaharu dan sering juga berbeda jalan gitu. Saya rasa ini ada benarnya juga Bu Irma ini, Partai Nasdem yang kemarin mengusung Pak Anies Baswedan di presiden namun tidak mencukupi suara dan harus tumbang. Terus kemudian Bu Irma ini juga mengatakan bahwa ya udahlah, dulu ketika koalisinya Pak Jokowi ini termasuk PDIP, ketika ada yang menghujat Presiden Jokowi, semuanya pasang badan untuk membela Jokowi. Nah hari ini dikarenakan PDIP sudah beda rumah, beda ranjang hari ini, ya otomatis PDIP juga kembali ke PDIP lagi nih. Kan gitu. Mustahil ya. Kemarin aja ketika Pak Pramono Anung dengan Mas Rano Dulkarno ini mencalonkan di KPU sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, beliau masih menyebut nama-nama Pak Jokowi, masih izin lah, pamitan lah dan sebagainya itu. Saya rasa ini adalah apa gitu. Ngapain harus masih sebut nama Pak Jokowi yang katanya Mulyono dan sebagainya itu. Gak usah lah, kalau memang partainya gak suka Jokowi gak usah sebut-sebut nama itu. Mau mengharap suaranya, simpatisannya Pak Jokowi ya semua orang saya rasa sudah tahu ya. Saya rasa itu. Terima kasih. Jangan lupa untuk di subscribe, like dan tulis komentar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.